Ini yang terbaru juga Bang, rame di media sosial juga, himbauan untuk Bambang Pacul mundur dari Ketua DPD Jawa Tengah. Menurut Abang Himbauan itu dari siapa? himbauan dari pendukungnya Mas Ganjar, ada Bang Denny Siregar misalnya di Twitter dan bilang ini kritik dan masukan dan lain-lain lah katanya. Ini langkah kesatria, bukan langkah Korea-Korea katanya. Karena ini wajah tadi seperti kata Abang, wajah representasi kekuatan PDI ini kandang banteng ini Ri, ya. Dan ini kehormatan hilang lah katanya. Iya. Meskipun Ya, tadi sekarang- kata Abang disulut di mana juga. Iya, Sulut, Jawa Timur. Kenapa nggak disuruh mundur? Nah ini sebenarnya faktor ketidaksukaan kepada Jokowi. Satu. Kedua, ketidaksukaan kepada Bambang Pacul. Berkaitan lagi cerita Puan lagi. Ya ini prediksi Abang yang dulu nih. Iya, ini ingin meruntuhkan kekuatannya Puan di PDIP, di internal PDIP. Nah, yang kita bingung, kita pertanyakan, kenapa Denny Siregar meminta juga Bambang Pacul mundur kan? Ya kemungkinan ini terbangun Ya. komunikasi politik yang intens antara Denny Siregar dengan Hasto. Dan itu kan memang sudah terjalin lama kan? Tapi kan bukan hanya Bang Denny, Bang. Maksudnya di media sosial kan agak deras nih. Apa namanya suara-suara seperti Ya, itu, Kak. gitu, Bang. Gini, media sosial ini kan bisa kita engineering. Ya kan? Selama kita punya uang, kita bisa. Makanya media sosial sebagai kekuatan betul. Tetapi dia juga bisa diarahkan sesuai dengan kepentingan politik siapa. Gitu loh. Tapi secara prinsip sendiri Abang gimana melihat substansinya? Apakah Bambang Pacul memang perlu mundur gitu melihat nggak perlu hasil ngapain. Jawa Tengah? Nggak perlu mundur. Kalau saya bilang yang mundur tuh Hasto dari Sekjen. Kan yang meng-arrange ini kan dia semua secara nasional. Iya kan? Yang membuat PDI tidak berkoalisi dengan siapa-siapa ini antara tangan kan Hasto. Hasto. Satu, kedua. Betul. Kedua, bagaimana Bambang Pacul mau kerja all out kalau diintervensi terus oleh sekjen partai misalnya? Datang ke sana, ngatur sini kan? Nah, nanti kalau kalah dia yang salah, kalau menang saya yang hebat. Nah ini orang tuh harus melihat secara objektif gitu loh. Dalam partai itu kan kita tahu peran sekjen. Ya kan, selain ketua umum peran sekjen itu besar. Apalagi pilkada-pilkada yang strategik itu sekjen yang paling dominan. Bukan ketua DPD, DPW, nggak ada. Dan ketua Bapilo Nasional itu Deddy Sitorus ya, Deddy. Nah, Oh iya, Bapilo eksekutif. Iya, Bapilo ya, eksekutif. Deddy Sitorus Jadi di situ. kalau pilkada itu ya Deddy Bang Sitorus, Deddy, iya. kalau Pileg. itu Bambang Pacul, Iya. Bapilo legislatifnya. Iya. Ya, jadi kan kalau kita lihat di situ kan udah jelas kan, yang bertanggung jawab itu siapa? Sekjen, ketua Bapilu itu bertanggung jawab untuk namanya aja Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Eksekutif. Iya, kenapa dia nggak mundur? Kenapa bukan dia yang mundur? Sekjen kenapa yang nanda tangan semuanya? Kenapa dia nggak mundur? Kalau Bambang Pacul ini kan pelaksana, ya kan? Tergantung apa yang diarahkan oleh DPP. Nah di sini Ibu Mega percayakan kepada dua orang, Deddy Sitorus sama Hasto untuk mengatur semua pilkada-pilkada ini. Ada juga Adian di situ kan, Adian juga ikut, tapi kan Adian tidak ikut di Jawa Tengah. Saya tuh waktu tanggal 18 November 2024 ini Bang, sempat kita ngobrol panjang lebar sama Mas Pram ya. Waktu itu saya sempat tanya itu soal isu tuduhan Bambang Pacul main dua kaki tidak total menangkan Jenderal Andika. Mas Pram tuh bilang saya, wah itu tuduhan jahat katanya. Ini tuduhan jahat nih karena saya tahu betul bagaimana Bambang Pacul itu bekerja keras untuk menangin Andika kata. Ya, Mas Pram sendiri yang ngomong gitu loh. Gini, bagi Pram yang masih punya moral politik, ucapan-ucapan seperti itu dianggap adalah apa tadi istilahnya? Tuduhan jahat. Tuduhan jahat. Tapi bagi Hasto yang sudah biasa jahat itu nggak jahat, biasa aja. Ya kan? Saya udah biasa melakukan itu, dia tidak merasa bahwa itu jahat. Gitu. Nah, beda sama orang yang masih mempunyai moral politik. Menurut Abang Pram ini masih punya moral politik lah ya. Lah iya, dengan dia mengatakan bahwa orang berbuat jahat dia nggak bisa terima,
Ya kan? Ada orang melakukan kejahatan terus. Gitu. Atau mungkin tuh Bang Denny belum ngobrol sama Mas Pram itu soal itu. Bukan hanya Mas Pram dulu, gitu kan. Karena Ini nggak perlu. mungkin Mas Pram kalau lagi banyak nongkrong sama pendukung Anies kali Bang. Jadi elektabilitasnya naik kan. Euforia, betul. Jadi nggak kurang ngobrol sama Bang Denny jadinya kan. Ya, Denny berseberangan sama Pendukung Anies. Jadi nggak ngobrol. Ya ngobrol Mas Pram. Mas Pram. Jadi Mas Pram tahu tuh, ya kan? Tapi kan Denny juga merasa dia tidak berkepentingan dengan persoalan DKI. Ya kan? Kenapa? Ini kan persoalannya ini kan Hasto berkaitan dengan Jawa Tengah. Dengan Bambang Pacul. Iya. Tapi kenapa yang ditarget itu Bambang Pacul dan Jawa Tengah ini, Bang? Nah, kita kan udah bilang bahwa ini pemirsa harus tahu nih, sambil podcast kita ini mendengar MotoGP. Iya, di Estoril. Ya. Kita hanya jarak berapa, Chan? 1 kilo dari Sirkuit. Sirkuit. Estoril, Ya, Portugal. ya, ini sekedar informasi aja. Iya. Kami sekarang masih ada di Lisbon, ya kan? Di Sintra, Dekat Amadora. apa tadi? El Doblo. Doblo. Lu apa itu? Ya itulah pestanya. Eldorado. Iya. Iya. Nah, jadi kembali lagi kita ya, supaya nggak terlalu tegang ya. Kita bicara politik ini. Nggak ada yang tegang. Waduh, siapa yang dekat? Penonton bukan Oh, kita. Betul, ya, betul. Jadi faktor Hasto ini memang harus ada koreksi total dari Ibu Mega dan PDIP karena membuat jarak terlalu banyak dengan kekuatan-kekuatan politik lain. Ya kan? Dengan aparat-aparat, ya kan? Dengan polisi, dengan apa, karena ada problem dia nih masalahnya. Dia harus keluar dari problem ini. Misalnya problem Harun Masiku, dia kan harus bagaimana caranya keluar dari sini? Muncul lagi kan gitu. Terakhir kan bicara di podcastnya Bang Akbar senior kita dengan Bu Koni, Mas Hasto bilang bahwa ya saya ini udah ditarget untuk tersangka, jadi soon akan tersangka. Kemudian itu yang ini sebagai tindakan jahat dan rencana jahat juga katanya dari Ya ini Pak Jokowi. Bukan, Entah itu kenapa Pak orang Jokowi kalau merasa lagi. sudah ditarget itu karena ketakutan. Abang lihat itu. Ketakutan, panik, ya kan? Dengan dihantui dengan menjadi target, ya akhirnya dia sibuk sendiri. Nah, bagaimana dia harus keluar dari situ? Jadi seolah-olah bahwa kalau gua jadi tersangka nih udah ditargetkan. Ini kan bukan persoalan ditargetkan. Kalau memang tidak ada salah, bagaimana mau ditargetkan? Kasus Anies misalnya, Formula E, ya kan? Kita bilang mau ditargetkan. Tapi kan setelah penyidikan memang tidak ada bukti-buktinya. Jadi kan proses hukum itu kan memang penyelidikan, baru masuk penyidikan kan. Nah, setelah itu dilakukan tidak ada buktinya, ya nggak bisa dijadikan tersangka dong. Jadi kalau menganggap bahwa apa yang mungkin akan menimpa Mas Hasto seperti yang beliau katakan itu bagian dari kriminalisasi dan target politik menurut Abang? Nggak ada itu. Itu dia ngarang-ngarang sendiri aja. Masa hukum KPK bermain-main seperti itu? Enggak lah, saya kira kalau memang sudah ada salahnya pasti ditangkap. Apa dia jadi tersangka kan? Nah sekarang kan masalahnya kan Harun Masiku, kan kuncinya Harun Masiku nih. Kalau Harun Masikunya ketangkap, dia cerita, Hasto bisa masuk. Mungkin, itu pun masih mungkin, belum pasti, kan gitu. Jadi apa ya? Memang hukum dengan politik ini bisa dimainkan. Dia gagal dalam politik, ya kan? Kemudian dia bilang bahwa saya dikriminalisasi. Padahal kegagalan politik itu adalah kesalahan dia sendiri, bukan persoalan kriminalisasi. Jadi nggak mungkin lah ya kasus yang diada-adakan, Ya nggak mungkin, kasusnya jelas kok. Orang KPU-nya udah ada yang ketangkap. Ya kan? Ini dianggapnya seperti ini Bang. Istilahnya Mas Hasto, dia bilang ini seperti kita
ketilang polisi. Nah, Nyupir ketilang polisi, ya saya ngasih uang, polisinya juga mau. Jadi ya masalah ini aja yang terlalu sepele untuk dijadikan kasus hukum, apalagi yang melibatkan KPK, gitu bang. ya kasus hukum itu nggak lihat kecil besar. Kalau kecil sepele ini kan aturan, iya kan? Kan hukum, ada aturan hukum. Lu mau kecil mau besar, kalau salah ya salah, gitu loh. Jadi logika dia itu juga nggak benar gitu. Kalau ditarik lagi, jadi benar lu ngasih uang nih, kan itu tadi antara dia dengan polisi kan, gitu. Ya kamu harus dihukum walaupun kecil atau besar. Jadi ini menurut saya dia banyak salah langkah di dalam politik, ya, karena ingin selalu memaksa diri supaya Ibu Mega itu melihat dia itu hebat, sukses, ya kan? Nah, akhirnya dia memaksakan segala dan dia manfaatkan betul itu. Ibu Mega nggak suka sama Jokowi, dia main betul di area itu, di area konflik Mega sama Jokowi itulah dia bermain di situ. Dia paling die hard membela Bu Mega untuk memojokkan Jokowi. Dikipas terus itu bang ya. Ibu Mega pun senang ada orang seperti ini. Iya. Memang ketidaksukaan, kebencian Ibu Mega kepada Jokowi sudah sampai pada titik puncak juga.